Haji Cahyo memiliki segalanya. Tapi kekayaan itu datang dengan harga yang mengerikan, tumbal nyawa keturunannya sendiri. Setelah mengorbankan dua cucunya, ia mencoba melawan. Tapi, apa jadinya jika mengakhiri kutukan malah memicu kemarahan iblis yang lebih kejam, yang tidak lagi butuh darah, tapi ingin menghancurkan jiwa mereka perlahan? Langit sore di desa makmur selalu memancarkan kehangatan yang menenangkan, seolah ingin merangkul setiap inci tanah dan setiap jiwa yang tinggal di sana. Di tengah ketenangan itu, berdiri kokoh sebuah rumah gedong yang menjadi pusat perhatian. Bangunan itu megah, dengan arsitektur perpaduan Jawa dan kolonial, menjulang di atas tanah yang begitu luas hingga nyaris menyentuh cakrawala. Rumah itu milik Haji Cahyo, sosok yang paling dihormati di desa itu. Kekayaannya tak terhitung, bisnisnya merajalela, dan sumbangsihnya untuk masyarakat tak pernah berhenti. Siapapun yang datang akan disuguhi senyum ramah para pelayan dan hidangan lezat yang tak pernah habis. Bagi warga, rumah itu adalah simbol kemakmuran, bukti nyata berkah Tuhan atas kerja keras dan kedermawanan seorang hambanya yang saleh. Namun, di balik tembok-tembok tebal yang kokoh itu, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang tak pernah terucap. Kekayaan yang berlimpah ruah itu tidak datang dari kerja keras semata, melainkan dari sebuah perjanjian kuno yang telah mengikat keluarga Haji Cahyo selama beberapa generasi. Sebuah perjanjian yang menuntut tumbal dari darah daging mereka sendiri. Kisah itu berawal jauh sebelum Haji Cahyo lahir. Leluhurnya, seorang petani miskin yang terhimpit hutang, membuat kesepakatan nekat dengan sebuah entitas gaib yang menjanjikan kekayaan tak terbatas sebagai ganti dari pengorbanan yang tak terbayangkan. Tak lama setelah perjanjian itu dibuat, tanah pertanian leluhurnya tiba-tiba menjadi subur luar biasa. Panen berlipat ganda, dan dari situ, kekayaan keluarga mulai tumbuh. Setiap kali kekayaan mereka mencapai puncaknya, sebuah kematian misterius akan terjadi di antara kerabat jauh. Awalnya, tumbal itu diambil dari anggota keluarga yang tidak begitu dikenal, seperti sepupu yang tinggal di desa sebelah atau bibi yang jarang terlihat. Kematian-kematian itu selalu dianggap sebagai takdir, sebuah kejadian wajar, yang tak perlu dipertanyakan. Pola itu terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selama puluhan tahun, kekayaan keluarga Cahyo terus menumpuk, dan setiap kali ada anggota keluarga jauh yang meninggal secara tidak wajar, kekayaan mereka seolah mendapat suntikan energi baru. Ini adalah ritual bisu yang terus berputar, sebuah siklus yang mengerikan yang hanya diketahui oleh kepala keluarga. Mereka tahu persis bahwa setiap kali kekayaan mereka bertambah, ada nyawa yang harus dibayarkan. Haji Cahyo mewarisi beban ini dari ayahnya. Sejak muda, ia telah diajarkan tentang tanggung jawab ini, tentang perjanjian terlarang yang menjadi pondasi kekayaan mereka. Ia selalu merasa tidak nyaman dengan rahasia itu, namun ia juga terperangkap dalam kemewahan yang dihasilkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kematian itu hanyalah kebetulan, sebuah takdir buruk yang kebetulan bertepatan dengan rezeki yang datang. Ia mencoba meyakini bahwa itu semua tidak ada hubungannya. Tapi, di dalam hatinya yang paling dalam, sebuah ketakutan tak bernama selalu bersarang. Kini, di usianya yang menginjak 65 tahun, Haji Cahyo melihat rumah gedongnya dipenuhi tawa anak-anak dan cucu-cucunya. Ada 7 orang anak yang semuanya telah menikah dan memiliki keturunan. Pintu rumahnya selalu terbuka, dipenuhi dengan keceriaan dan kebahagiaan. Ironisnya, di tengah kebahagiaan itu, bisikan gaib yang menuntut tumbal semakin jelas terdengar. Suara itu tidak lagi datang dari anggota keluarga jauh yang tidak dikenal. Kini, bisikan itu menyebut nama-nama yang ia kenali, nama-nama yang ia sayangi. Haji Cahyo seringkali berdiri di balkon rumahnya, memandangi desa yang dipenuhi senyum warga yang menganggapnya sebagai pahlawan. Ia tahu, jika mereka tahu sumber kekayaan ini, senyum itu akan hilang, berganti dengan ketakutan dan kebencian. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekayaan. Siklus yang wajar itu kini mulai mengincar darah terdekat, dan Haji Cahyo merasakan teror yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa merasakan energi gelap di dalam rumahnya yang perlahan-lahan menyelimuti kebahagiaan keluarganya, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang dijanjikan. Senja di desa makmur mungkin hangat, tapi di dalam rumah gedong itu, hawa dingin yang mengerikan baru saja dimulai. Pagi itu, mentari bersinar cerah, namun kehangatan cahayanya tak mampu menembus dingin yang merayap di dalam hati Haji Cahyo. Di usia muda, saat ia masih dipanggil Cahyo, ia telah merasakan beban yang berat itu.
Ayahnya, seorang pria yang selalu tampak tenang dan bijaksana di mata orang desa, suatu malam memanggilnya ke dalam sebuah ruangan rahasia di bawah tanah rumah mereka. Ruangan itu pengap dan dipenuhi bau tanah basah. Di sana, di atas sebuah meja kayu kuno, tergeletak sebuah buku tua yang kulitnya menghitam dan retak. "Ini adalah warisan kita, Nak," ujar ayahnya dengan suara yang bergetar. Sebuah tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Ayahnya kemudian menceritakan semua tentang leluhur mereka yang terhimpit kemiskinan dan membuat perjanjian dengan entitas gaib. Ia menjelaskan bagaimana kekayaan mereka datang, dan konsekuensi mengerikan yang menyertainya. Cahyo muda mendengarkan dengan napas tertahan. Ia merasa mual. Bayangan kekayaan yang selama ini ia nikmati, kini terasa berlumuran darah. Ia tak bisa menerima kenyataan itu. Ia berteriak, menolak, dan bersumpah akan memutuskan rantai kutukan ini. Ia bahkan sempat melarikan diri dari rumah selama beberapa hari, berharap bisa lari dari takdir yang mengerikan itu. Namun, dunia luar tidak seindah yang ia bayangkan. Tanpa kekayaan keluarganya, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Janji kekayaan dan kehormatan yang terus dibisikkan oleh ayahnya mulai merayap ke dalam pikirannya. Kekuatan spiritual yang mengikat perjanjian itu juga mulai menunjukkan taringnya. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya, bisikan yang hanya ia yang bisa dengar. Sebuah bayangan hitam seringkali melintas di sudut matanya, seolah-olah mengawasi setiap gerak-geriknya. Pada suatu malam, saat ia sedang tidur di gubuk sederhana tempatnya bersembunyi, ia terbangun oleh sebuah bisikan yang begitu jelas di telinganya. "Jika kau menolak, kami akan mengambil apa yang kami inginkan, dan bukan dari darahmu." Sebuah ancaman yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia membayangkan apa yang mungkin terjadi pada adik-adiknya, atau ibunya jika ia terus menolak. Ketakutan itu lebih besar daripada kebenciannya terhadap perjanjian gelap itu. Dengan hati yang hancur, ia kembali ke rumah. Ia menyerah. Di depan ayahnya, ia berlutut dan menerima warisan itu. Ia menjalani ritual yang dijelaskan dalam buku tua itu, sebuah prosesi yang terasa begitu dingin dan asing. Sejak saat itu, Cahyo bukan lagi dirinya. Ia adalah pewaris kutukan. Ia menguasai bisnis keluarga, mengembangkan properti, dan meraup keuntungan yang tak terhingga. Kekayaan itu memberinya kekuasaan, kehormatan, dan status yang luar biasa di mata masyarakat. Namun, di balik semua itu, ia hidup dalam penyesalan yang mendalam. Seiring waktu, ia mulai melihat pola itu lagi. Kematian-kematian, wajar, yang bertepatan dengan rezeki yang melimpah. Hatinya menciut setiap kali kabar duka datang. Ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu kebetulan. Ia mencoba bersikap normal, menjalani hidupnya seperti tidak ada yang salah. Ia menikah, memiliki anak, dan melihat keluarganya tumbuh besar. Ia adalah sosok ayah yang penuh kasih dan suami yang setia. Namun, di malam hari, saat semua orang sudah terlelap, ia akan duduk di ruang kerjanya, menatap foto-foto keluarganya, dan diliputi rasa bersalah yang mencekik. Kini, sebagai Haji Cahyo, ia tahu bahwa takdir itu sudah ada di depan mata. Ia telah menjalankan tugasnya sebagai pewaris, dan sekarang saatnya perjanjian itu menuntut lebih. Bisikan yang dulu hanya ancaman samar, kini menjadi tuntutan yang jelas. Suara itu tidak lagi berbicara tentang orang lain, melainkan tentang darahmu sendiri. Dengan 7 anak dan belasan cucu, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Tuntutan itu semakin spesifik, dan ia tahu, tumbal berikutnya akan datang dari keturunan terdekatnya. Beban yang ia pikul di pundaknya terasa semakin berat, dan ia tidak tahu seberapa lama ia bisa bertahan dalam dilema mengerikan ini. Ia hanya bisa berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang, meskipun ia tahu bahwa ia sendiri telah mengkhianatinya. Di balik dinding rumah gedong yang megah, kehidupan keluarga Haji Cahyo seolah tak pernah berhenti berputar. Hari-hari dipenuhi dengan tawariang anak-anak, bisikan rahasia para sepupu, dan hidangan lezat yang tak pernah habis di meja makan. Haji Cahyo sering menghabiskan waktunya di teras belakang, mengamati 7 anaknya yang kini telah berkeluarga dan belasan cucu yang berlarian di halaman. Ia adalah pusat dari semua kebahagiaan itu, seorang ayah yang dihormati dan seorang kakek yang disayangi. Namun, di balik senyumnya yang hangat, ada bayangan dingin yang tak pernah lepas. Ia memperhatikan Raka, cucu sulungnya yang berusia 8 tahun.
Raka adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, dengan sepasang mata coklat yang selalu memancarkan keceriaan. Raka seringkali datang kepadanya, meminta cerita tentang masa lalu atau bertanya tentang hal-hal aneh yang ia lihat di sekitar rumah. Haji Cahyo selalu menyambutnya dengan tangan terbuka, merasakan kehangatan yang tulus dari cucunya. Ia merasa bersalah setiap kali Raka datang. Ia tahu, Raka adalah salah satu yang paling dekat dengan target, yang kini terus diincar oleh entitas pesugihan. Bisikan itu semakin jelas, suara-suara tanpa wujud yang hanya bisa didengar olehnya. Mereka tidak lagi meminta tumbal dari kerabat jauh. Mereka meminta tumbal terdekat, yang paling suci dan bersih. Dan Haji Cahyo tahu, bisikan itu terus menyebutkan nama Raka. Ia mencoba mengabaikannya. Ia mencoba berdoa lebih giat, bersedekah lebih banyak, berharap Tuhan akan menghalangi kekuatan jahat itu. Ia membiarkan pikirannya sibuk dengan pekerjaan, dengan mengurus kebun atau bersosialisasi dengan warga desa. Tapi tak peduli seberapa keras ia berusaha, bisikan itu selalu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari, Raka kembali ke rumah setelah bermain, dengan wajah pucat dan demam tinggi. Awalnya, semua orang mengira Raka hanya kelelahan. Tapi demam itu tak kunjung turun. Anak itu rewel dan terus meracau, menyebut-nyebut nama yang tak dikenali. Haji Cahyo merasakan firasat buruk yang menusuk-nusuk. Ia memanggil tabib terbaik dari kota, tapi hasilnya nihil. Tabib itu mengatakan bahwa demam Raka bukan penyakit biasa. Tidak ada virus, tidak ada bakteri. Malam itu, Haji Cahyo duduk di samping tempat tidur Raka. Tubuh kecil cucunya panas seperti api, dan matanya melotot, menatap ke sudut ruangan seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Raka terus menggumamkan kata-kata aneh. Mereka datang. Kakek. Mereka menari di luar jendela. Mereka melihatku. Mendengar kata-kata itu, hati Haji Cahyo menciut. Ia tahu siapa mereka yang dimaksud Raka. Mereka adalah entitas pesugihan yang datang untuk menagih janji. Ia memeluk Raka dengan erat. Air matanya menetes di pipi pucat sang cucu. Ia berbisik, memohon pada Raka untuk bertahan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa takdir sudah ditetapkan. Ia telah menyaksikan hal serupa terjadi pada beberapa kerabat jauh di masa lalu. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia merasakan kehadirannya di ruangan itu. Sebuah kehadiran yang dingin, berat, dan mengerikan. Ia tahu kehadiran itu mengincar Raka, menuntut jiwa yang paling murni sebagai tumbal. Haji Cahyo mengepalkan tangannya, marah dan putus asa. Ia membenci dirinya sendiri, membenci leluhurnya, membenci kekayaan yang telah merenggut kebahagiaan sejati dari hidupnya. Ia sadar, ia telah terperangkap dalam sangkar emas, dan sangkar itu kini meminta bayaran yang tak ternilai harganya. Suara gemerisik terdengar dari luar jendela, seperti bisikan daun-daun yang tertiup angin, namun ia tahu itu bukan angin. Itu adalah suara tarian iblis yang tak terlihat. Mereka sudah datang. Dan mereka datang untuk Raka. Haji Cahyo memejamkan mata, memeluk Raka lebih erat, seolah bisa melindunginya dari cengkeraman entitas tak kasat mata itu. Ia berbisik, memohon ampun pada Tuhan, memohon belas kasihan. Namun, bisikan yang menjawabnya tidak datang dari surga. Bisikan itu datang dari sudut ruangan yang gelap, bisikan yang penuh ejekan dan tawa hampa. Malam itu, tak ada keajaiban yang terjadi. Hanya ada kegelapan yang merayap, dan sebuah takdir yang akan segera terwujud. Malam itu adalah malam terakhir bagi keceriaan Raka, dan malam pertama bagi kutukan yang kini benar-benar telah menyentuh darah daging Haji Cahyo sendiri. Malam itu terasa begitu panjang, diiringi rintihan Raka yang semakin lirih. Haji Cahyo duduk mematung, merasakan setiap napas yang diambil cucunya, seolah itu adalah napas terakhir yang pernah ia hirup. Ia menggenggam erat tangan Raka, berharap kehangatan yang ia berikan bisa melawan dinginnya penyakit misterius yang melahap cucunya. Namun, ia tahu, takdir tak bisa dilawan. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, Raka mengembuskan napas terakhirnya. Tubuh kecil itu menjadi dingin, dan kulitnya berubah menghitam, seolah semua kebaikan dan cahaya dalam dirinya telah ditarik paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangis pecah di ruangan itu. Orang tua Raka, yang tak pernah tahu rahasia gelap ini, meraung dalam duka yang tak terkira. Mereka memeluk tubuh Raka, memanggil-manggil namanya,
berharap ia akan kembali membuka mata. Haji Cahyo berdiri, menjauh dari kerumunan, menatap mayat Raka dengan tatapan kosong. Di balik air matanya yang tumpah, ada perasaan aneh yang bercampur aduk. Ada duka yang begitu dalam, duka atas kepergian cucu yang paling ia sayangi. Tapi juga ada kelegakan yang pahit, seolah sebuah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ia benci dirinya sendiri karena merasakan kelegaan itu. Ia benci kenyataan bahwa ia kini terbiasa dengan kematian sebagai syarat untuk kelangsungan hidup keluarganya. Ia tahu, tumbal sudah terpenuhi, dan entitas gaib itu akan puas untuk sementara waktu. Ia merasakan bisikan itu pergi, suara-suara itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Haji Cahyo segera meninggalkan ruangan itu, tak sanggup melihat wajah duka anak-anaknya. Ia merasa seperti seorang pengecut. Pemakaman Raka dilangsungkan dengan hikmat. Seluruh desa datang, mengucapkan bela sungkawa. Mereka mengira Raka meninggal karena sakit biasa, tak ada yang curiga. Setelah pemakaman, kekayaan keluarga Haji Cahyo melonjak. Bisnis properti mereka yang sempat lesu tiba-tiba mendapat proyek besar. Tanah-tanah pertanian yang dulu tidak produktif kini menghasilkan panen melimpah. Uang mengalir deras, dan semua orang di rumah gedong itu kembali sibuk dengan kehidupan mereka. Mereka mencoba melupakan kesedihan, tenggelam dalam kemewahan yang datang. Namun, tidak demikian dengan Haji Cahyo. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Ia dihantui mimpi buruk yang sama berulang kali. Ia melihat wajah pucat Raka, dengan mata kosong yang menatapnya. Raka tidak berbicara, tapi tatapannya penuh tuntutan dan kepedihan. Dalam mimpi itu, Haji Cahyo selalu terbangun dengan keringat dingin, merasakan bayangan Raka yang melayang di atasnya. Ia mencoba pergi ke masjid, beribadah lebih giat, tapi ia merasa doa-doanya tidak pernah sampai ke surga. Ia mulai mengunci diri di ruang kerjanya, menghindari interaksi dengan anggota keluarga yang lain. Setiap kali ia melihat senyum di wajah mereka, ia tidak lagi melihat kebahagiaan. Ia hanya melihat tumbal potensial berikutnya. Ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, seolah mereka adalah barang yang siap dikorbankan. Rasa bersalah itu menusuk-nusuk, membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu, suatu saat nanti, entitas itu akan datang lagi. Mereka akan menuntut tumbal lagi. Dan ia tidak tahu apakah ia sanggup lagi mengorbankan salah satu dari mereka. Ia merasa seperti monster, seperti pengkhianat, yang telah menjual keluarganya sendiri demi kekayaan. Sore itu, ia berdiri di teras belakang, memandangi senja yang indah. Tapi ia tidak merasakan keindahannya. Ia hanya melihat kegelapan yang akan segera datang. Ia bisa merasakan energi jahat yang kini menyelimuti rumahnya, menunggu dengan sabar. Ia tahu ia tidak akan bisa lari dari takdir ini. Raka hanyalah tumbal pertama dari serangkaian tragedi yang akan datang. Ia hanya bisa menunggu, merasakan ketakutan yang mencekam, sambil merenungkan pilihan yang telah ia buat bertahun-tahun lalu. Pilihan yang kini terasa seperti sebuah kutukan abadi yang tak akan pernah berakhir. Beberapa bulan setelah kepergian Raka, kehidupan di rumah gedong kembali normal, setidaknya di permukaan. Keluarga mencoba melupakan duka dengan menyibukkan diri. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Haji Cahyo kembali merasakan kehadiran yang sudah dikenalnya. Bisikan itu kembali datang, kali ini lebih mendesak dan menakutkan dari sebelumnya. Mereka tidak lagi menunggu, tidak lagi memberikan jeda. Mereka menuntut tumbal berikutnya. Tuntutan itu terasa seperti hawa dingin yang menusuk ke tulang, sebuah ancaman yang tak bisa diabaikan. Kali ini, bisikan itu terus-menerus menyebut nama Aisyah. Aisyah adalah cucu Haji Cahyo yang baru berusia 4 tahun, putri dari anak bungsunya. Rambutnya ikal dan senyumnya selalu memancarkan keceriaan. Aisyah adalah permata di tengah keluarga, anak yang paling ceria dan disayangi oleh semua orang. Haji Cahyo mencoba menolak. Ia mengunci diri di kamar, berdoa, bahkan puasa. Tapi ia tidak bisa menghentikan takdir. Kengerian yang sama seperti saat Raka sakit, kini ia rasakan. Suatu siang, Aisyah bermain di taman belakang bersama bibinya. Mereka sedang membuat mahkota dari bunga melati. Semua terlihat baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Haji Cahyo mengawasi dari kejauhan, hatinya menciut. Ia tahu, tumbal ini tidak akan datang dengan cara yang sama.
Tumbal ini akan datang dengan cara yang berbeda. Tak lama kemudian, Bibi Aisyah berteriak panik. Aisyah hilang. Ia menunjuk ke arah tempat Aisyah bermain. Hanya ada mahkota bunga melati yang setengah jadi, tergeletak di rumput. Aisyah menghilang begitu saja. Seluruh keluarga panik. Mereka mencari ke setiap sudut rumah, ke setiap ruangan, ke setiap kamar mandi, ke setiap lemari. Pintu-pintu diketuk, suara-suara berteriak memanggil nama Aisyah. Haji Cahyo berdiri di tengah kekacauan itu. Hatinya dipenuhi teror yang menusuk. Ia tahu, Aisyah tidak hilang. Aisyah telah diambil. Ia merasakan kehadiran yang dingin, kehadiran yang kini telah pergi, membawa serta jiwa yang suci. Pencarian itu berlanjut hingga malam. Seluruh warga desa ikut membantu, menyisir setiap jalan, setiap kebun, setiap semak. Polisi dipanggil, anjing pelacak diturunkan. Tapi Aisyah tak ditemukan. Ayah dan ibu Aisyah meraung dalam keputusasaan. Mereka tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang anak hilang begitu saja dari halaman rumah mereka sendiri? Haji Cahyo hanya bisa berdiri mematung, menatap kegelapan. Ia tahu, tak ada harapan. Aisyah tidak akan kembali. Ia sudah menjadi bagian dari perjanjian gelap itu. Pagi harinya, saat fajar menyingsing, Haji Cahyo keluar dari kamarnya. Ia merasakan udara pagi yang dingin. Di depan pintu kamarnya, tergeletak sehelai sapu tangan berwarna merah muda milik Aisyah. Sapu tangan itu berlumuran tanah dan berbau amis, seperti bau darah. Sebuah tanda mengerikan yang jelas ditujukan padanya. Haji Cahyo mengambil sapu tangan itu. Tangannya bergetar. Ia tahu, sapu tangan ini adalah pesan, sebuah pengingat bahwa perjanjian itu nyata. Ia merenung di teras belakang, memandangi taman tempat Aisyah terakhir terlihat. Hatinya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Ia telah menjual keluarganya, ia telah mengorbankan nyawa yang tak berdosa, dan kini, entitas itu tidak lagi bermain-main. Mereka tidak lagi menunggu. Mereka mengambil apa yang mereka inginkan, tanpa pandang bulu, tanpa ampun. Haji Cahyo merasa seperti boneka yang digerakkan oleh benang tak terlihat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri ini. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan ada lagi tumbal. Ia harus mengakhiri perjanjian ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Namun, ia tidak tahu bagaimana. Ia hanya bisa menunggu, terperangkap dalam horor yang ia ciptakan sendiri. Malam-malam yang akan datang terasa jauh lebih menakutkan daripada malam kepergian Raka. Ia tahu, Aisyah hanyalah awal dari kehancuran yang akan segera menimpa seluruh keluarganya. Dua tragedi yang menimpa Raka dan Aisyah membuat Haji Cahyo jatuh dalam jurang keputusasaan yang dalam. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan bahkan tidak bisa lagi berdoa dengan khusyuk. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah pucat dari para tumbal, dari kerabat jauh hingga cucu-cucunya sendiri, berdiri dalam lingkaran. Mereka tidak berbicara, tapi tatapan mata mereka yang kosong terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk hatinya. Dalam mimpinya, suara-suara aneh terus bergema. Giliranmu. Gumaman itu tidak lagi berupa ancaman, melainkan sebuah janji, janji yang terasa begitu dingin dan mengerikan. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia duduk di tempat tidur, menatap kegelapan. Ia tahu, tumbal ini tidak akan pernah berhenti. Jika ia terus mengikuti perjanjian ini, semua orang yang ia sayangi akan lenyap satu persatu. Ia akan ditinggalkan sendirian di rumah megah itu, dikelilingi oleh kekayaan yang berlumur darah. Hatinya yang dulu penuh kasih, kini dipenuhi oleh kemarahan yang membara. Ia marah pada dirinya sendiri, pada leluhurnya, pada kekayaan yang telah merenggut segalanya dari hidupnya. Di tengah keputusasaan itu, sebuah tekad baru muncul. Ia harus mengakhiri ini. Tidak peduli seberapa besar risikonya, ia harus memutus rantai kutukan ini. Ia tidak ingin lagi ada yang menjadi korban. Ia harus menemukan cara untuk menghancurkan perjanjian ini. Ia tahu ini tidak akan mudah. Ia juga tahu, ia harus melakukannya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Jika ia melibatkan keluarganya, mereka mungkin akan menjadi target berikutnya. Diam-diam, Haji Cahyo mulai mencari informasi.
Ia membuka kembali ruang rahasia di bawah tanah yang dulu ditunjukkan ayahnya. Ruangan itu kini terasa lebih dingin dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia menemukan lagi buku tua yang ia benci, buku yang telah menjadi sumber kekayaan sekaligus penderitaan keluarganya. Ia membacanya dengan teliti, mencari petunjuk. Buku itu tidak hanya berisi tentang ritual pesugihan, tapi juga tentang sejarah dan bagaimana perjanjian itu bisa dibuat. Haji Cahyo membaca setiap kata, mencari celah, mencari jalan keluar. Berhari-hari ia habiskan di ruang bawah tanah itu, menjauh dari keluarganya. Ia tidak lagi makan di meja makan, ia hanya keluar saat semua orang sudah tidur. Ia menghindari tatapan mata anak-anaknya. Ia tahu, tatapan mereka bisa saja membuat tekadnya goyah. Di dalam buku itu, ia menemukan sebuah bab yang samar-samar tentang cara memutus perjanjian. Syaratnya berat dan tidak jelas. Tapi setidaknya ada harapan. Malam itu, saat ia sedang membaca, ia merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya. Udara di ruangan itu terasa berat, dan cahaya lampu minyak di meja tiba-tiba meredup. Ia melihat bayangan-bayangan hitam menari di dinding, berbisik-bisik. Suara-suara itu penuh amarah dan peringatan. Kau tidak bisa lari. Perjanjian sudah dibuat. Kami akan mengambil semua yang kami inginkan. Haji Cahyo tidak gentar. Ia telah kehilangan terlalu banyak. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Ia mengangkat buku itu dan berteriak, "Aku akan mengakhirinya. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padaku." Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan bayangan-bayangan itu mulai mendekat, seolah-olah siap menyerang. Namun, Haji Cahyo tidak peduli. Ia terus mencari informasi. Ia tahu, ia harus menemukan cara yang tepat. Malam itu, ia menemukan kalimat yang ia cari. Sebuah petunjuk tersembunyi yang menjelaskan bahwa perjanjian tidak bisa diakhiri dengan tumbal, melainkan dengan pengorbanan yang berbeda. Pengorbanan yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun. Dengan penemuan ini, sebuah harapan kecil menyala dalam dirinya. Ia tahu, ia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi ia bisa menyelamatkan sisa keluarganya. Ia tidak akan membiarkan ada lagi tumbal dari darah dagingnya. Ia akan mengakhirinya. Untuk selamanya. Babak baru dalam perjuangan melawan kutukan ini baru saja dimulai. Seiring Haji Cahyo tenggelam dalam pencariannya di ruang bawah tanah, putranya, Budi, merasakan ada yang tidak beres. Ayahnya yang biasanya ramah dan penuh tawa kini menjadi pendiam dan sering mengunci diri. Budi mencoba mendekati, namun Haji Cahyo selalu mengelak, seolah menyembunyikan sesuatu. Suatu sore, saat sedang membersihkan gudang tua yang jarang terjamah, Budi menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Rasa ingin tahunya menggebu. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan kunci kecil yang terselip di bawah karpet. Di dalam kotak itu, ia menemukan buku tua dengan kulit menghitam yang familiar, buku yang selalu ia lihat di ruang kerja ayahnya. Ia juga menemukan beberapa dokumen usang dan sebuah foto lama yang buram, menampilkan leluhurnya yang tersenyum kaku. Budi membuka buku itu. Di halaman pertama, ia menemukan sebuah silsilah keluarga yang aneh, dengan beberapa nama yang dicoret dan tanggal kematian yang tidak wajar. Tanggal-tanggal itu berdekatan dengan masa-masa keemasan bisnis keluarga mereka. Budi mulai merasa merinding. Ia membaca terus, dan di bagian tengah buku, ia menemukan penjelasan mengerikan tentang pesugihan tumbal yang dilakukan leluhurnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia membaca tentang Raka dan Aisyah, tentang bagaimana kematian mereka adalah bagian dari perjanjian gelap ini. Dunia Budi runtuh. Kekayaan yang selama ini ia nikmati, yang ia banggakan, ternyata berlumur darah anak-anak tak berdosa. Ia membaca terus, mencari tahu bagaimana cara mengakhiri kutukan ini. Buku itu menjelaskan bahwa pesugihan ini tidak bisa diakhiri begitu saja. Untuk memutus perjanjian, dibutuhkan sebuah tumbal terakhir. Awalnya, Budi mengira itu adalah tumbal nyawa, dan ia merasa putus asa. Namun, di lembar terakhir, ia menemukan catatan samar yang ditulis tangan oleh Haji Cahyo. Catatan itu berisi interpretasi yang berbeda. Tumbal terakhir bukan berarti mengorbankan nyawa, melainkan mengorbankan segalanya yang didapatkan dari pesugihan. Sebuah pengorbanan yang tidak melibatkan darah, melainkan harta dan kemuliaan. Tanpa membuang waktu, Budi menghampiri Haji Cahyo di ruang bawah tanah. Ia menunjukkan buku itu.
Ayah, apa ini benar? Suaranya bergetar menahan amarah dan kekecewaan. Haji Cahyo terkejut. Ia tidak menyangka rahasia yang ia jaga mati-matian akhirnya terbongkar. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan semuanya. Tentang beban yang ia pikul sejak muda, tentang kengerian yang ia rasakan. Mendengar cerita ayahnya, amarah Budi mereda, digantikan oleh rasa kasihan yang mendalam. Ia melihat ayahnya bukan lagi sebagai seorang yang dihormati, melainkan sebagai korban dari sebuah warisan yang mengerikan. Budi memeluk ayahnya, berbisik, "Kita akan mengakhirinya, Yah, bersama-sama." Haji Cahyo meneteskan air mata. Ia merasa ada secercah harapan. Malam itu, seluruh anggota keluarga Haji Cahyo dikumpulkan. Mereka semua terkejut, marah, dan tidak percaya. Beberapa dari mereka menuduh Budi dan Haji Cahyo gila, menganggap cerita itu hanya karangan untuk menutupi kebangkrutan yang mungkin akan datang. Namun, ketika Haji Cahyo menunjukkan bukti-bukti dari buku dan dokumen lama, mereka terdiam. Wajah-wajah mereka berubah pucat. Mereka akhirnya menyadari bahwa kehidupan mewah yang mereka nikmati dibangun di atas penderitaan orang lain. Ada yang menangis, ada yang berteriak. Mereka semua merasa dikhianati dan ketakutan. Setelah badai emosi berlalu, Budi menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus melepaskan semua kekayaan yang mereka dapatkan dari pesugihan. Properti, bisnis, semua harus dijual dan disumbangkan. Harta itu tidak lagi menjadi berkat, melainkan sebuah kutukan. Sebuah keputusan yang berat. Namun demi keselamatan mereka dan keturunan mereka di masa depan, itu adalah satu-satunya jalan. Mereka sepakat. Mereka akan melawan iblis itu, dan mereka akan melakukannya bersama-sama. Namun, mereka tidak tahu bahwa keputusan itu, alih-alih mengakhiri kutukan, justru akan memicu murka yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Perjuangan mereka baru saja dimulai. Di malam yang sunyi, keluarga Haji Cahyo berkumpul di halaman belakang, di depan sebuah perapian yang menyala. Di tengah nyala api, Haji Cahyo dan Budi mulai melempar satu persatu benda-benda yang berhubungan dengan pesugihan. Buku tua yang berisi sejarah kelam itu, dokumen-dokumen usang, dan beberapa benda ritual lain yang ditemukan di ruang bawah tanah. Nyala api menyala lebih terang, seolah-olah menelan habis kegelapan yang selama ini menyelimuti keluarga mereka. Mereka juga menjual semua bisnis yang mereka curigai berasal dari pesugihan, menyumbangkan uang hasil penjualan itu kepada masyarakat desa, dan menutup semua rekening yang tiba-tiba membengkak. Mereka melakukannya dengan harapan, dengan tekad, dan dengan sedikit ketakutan yang masih tersisa. Saat benda terakhir dilemparkan ke api, sebuah angin dingin berhembus, memadamkan nyala api seketika. Langit di atas rumah gedong yang megah itu tiba-tiba berubah warna. Dari biru malam, menjadi hitam pekat, seperti tinta yang tumpah. Bintang-bintang menghilang, dan bulan tertutup awan gelap. Sebuah suara erangan terdengar dari dalam rumah, seperti suara jeritan dari dasar bumi. Dinding-dinding tebal mulai retak, melepaskan debu dan suara berdecit yang menyeramkan. Anggota keluarga berteriak ketakutan, bersembunyi di balik satu sama lain. Haji Cahyo menatap ke langit, dan ia melihatnya. Sosok-sosok hitam yang tidak memiliki bentuk jelas mulai menari di udara. Mereka tidak memiliki wujud. Namun ia bisa melihat mata-mata merah menyala yang menatapnya dengan penuh amarah. Mereka tidak hanya satu, tapi puluhan, mungkin ratusan, memenuhi langit di atas rumahnya. Mereka berbisik-bisik, suara mereka terdengar seperti pecahan kaca, menusuk telinga. "Kalian berani mengkhianati kami, kalian akan menyesal." Budi menarik Haji Cahyo masuk ke dalam rumah. Pintu-pintu dan jendela-jendela yang tertutup mulai bergetar dengan hebat, seolah ada yang mencoba mendobrak dari luar. Mereka mendengar suara langkah-langkah kaki yang berat di lantai atas, suara desiran yang melayang di koridor, dan suara tawa yang hampa. Itu bukan lagi tumbal fisik. Itu adalah teror mental. Para iblis itu marah, dan mereka tidak lagi peduli dengan tumbal. Mereka ingin menghancurkan keluarga Haji Cahyo dari dalam. Keesokan harinya, rumah itu terasa berbeda. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Namun, ketenangan itu terasa lebih mengerikan daripada suara-suara malam sebelumnya. Keluarga mulai saling curiga. Mereka berbisik-bisik. Apa yang terjadi jika kita melepaskan harta?
Apakah kita akan menjadi miskin? Ayahku sudah gila. Mereka mulai menyalahkan Haji Cahyo dan Budi. Kekuatan jahat itu tidak lagi menyerang secara fisik, melainkan merusak hubungan keluarga. Mereka menanamkan benih perpecahan dan ketakutan. Haji Cahyo melihatnya. Ia melihat anak-anaknya yang dulu bersatu kini saling menjauh. Mereka tidak lagi makan bersama. Mereka mengunci diri di kamar masing-masing. Mereka hidup dalam ketakutan yang tak terlihat. Harta yang mereka sumbangkan tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, hal itu memicu kemarahan iblis yang mengubah wujudnya menjadi teror psikologis. Malam itu, Haji Cahyo tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Ia tahu, mereka telah membuat kesalahan fatal. Mereka tidak bisa mengakhiri perjanjian itu hanya dengan melepaskan harta. Iblis-iblis itu tidak peduli dengan harta. Mereka peduli dengan kekuasaan dan dominasi. Ia merasa putus asa. Ia berpikir, bagaimana bisa ia melawan sesuatu yang tidak memiliki wujud? Bagaimana ia bisa melindungi keluarganya dari rasa curiga, kebencian, dan perpecahan? Ia tahu, kekalahan mereka telah dimulai. Dan kali ini, mereka tidak bisa lari. Ia menyadari, murka iblis itu jauh lebih mengerikan daripada tumbal fisik. Tumbal fisik hanya menyentuh raga. Murka ini menyentuh jiwa. Dan ia tidak tahu bagaimana ia bisa menyelamatkan jiwa-jiwa keluarganya yang kini mulai hancur satu persatu. Ia hanya bisa menunggu, dalam ketakutan, untuk kehancuran yang tak terlihat yang akan datang. Malam-malam di rumah gedong itu kini terasa lebih panjang dan menakutkan dari sebelumnya. Bukan lagi karena bisikan atau bayangan yang terlihat, melainkan karena teror yang tak berwujud telah mengambil alih. Sejak keluarga itu mencoba mengakhiri perjanjian, murka iblis tidak lagi mengambil nyawa dengan cara brutal. Mereka menghancurkan dari dalam, satu persatu. Dan korban pertama adalah Hasan, anak tertua Haji Cahyo. Hasan, yang selalu bersemangat, tiba-tiba jatuh sakit. Badannya demam, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Hari-hari berlalu, Hasan semakin lemah, dan pada suatu sore, ia ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya. Kematian Hasan tidak memiliki penjelasan. Tidak ada penyakit, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun, semua orang di rumah itu tahu. Ini adalah balas dendam iblis karena mereka berani melawan. Haji Cahyo tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat putranya meninggal, tanpa daya, tanpa perlawanan. Duka belum sepenuhnya hilang, tragedi berikutnya datang. Salah satu menantunya, istri dari anak kedua Haji Cahyo, mengalami kecelakaan aneh. Mobilnya menabrak pohon di jalan yang lurus dan sepi. Ia meninggal di tempat. Kecelakaan itu dianggap sebagai kelalaian, tapi Haji Cahyo tahu, itu bukanlah kebetulan. Setelah itu, kematian demi kematian datang bagai badai. Ada yang meninggal dalam tidur, ada yang tiba-tiba terkena serangan jantung, ada yang menghilang begitu saja saat berbelanja di pasar. Tidak ada penjelasan, tidak ada logika. Semua orang mulai hidup dalam ketakutan. Mereka menjauh dari satu sama lain, takut kalau orang di dekat mereka adalah target berikutnya. Mereka tidak berani lagi berbagi makanan, tidak berani lagi duduk bersama. Paranoia merajalela. Haji Cahyo merasa hancur. Ia telah gagal. Ia mencoba mengakhiri kutukan, tapi ia malah membuka pintu neraka yang jauh lebih mengerikan. Ia melihat keluarganya tercerai-berai, satu persatu menjadi korban, tanpa bisa dilawan. Ia mencoba menenangkan anak-anaknya yang tersisa, mencoba menjelaskan bahwa mereka harus tetap bersatu. Tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka menyalahkan Haji Cahyo dan Budi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya mengakhiri perjanjian, bahwa mereka seharusnya membiarkan tumbal itu diambil seperti biasa, daripada melihat keluarga mereka hancur seperti ini. Budi, yang paling tahu tentang pesugihan itu, juga putus asa. Ia mencoba mencari cara lain. Ia membaca buku-buku lain, pergi ke berbagai tempat, mencari seorang ahli spiritual yang bisa membantunya. Tapi setiap ahli yang ia temui hanya bisa menggelengkan kepala. Kalian telah membangkitkan amarah yang tidak bisa dilawan, kata salah seorang ahli. Satu-satunya cara adalah mengorbankan diri sendiri, mengakhiri keturunan ini agar iblis itu tak memiliki target lagi. Budi menolak saran itu mentah-mentah. Ia tidak ingin mati, dan ia tidak ingin ayahnya mati.
Ia ingin mencari cara lain. Di tengah semua kekacauan ini, hanya Haji Cahyo yang tersisa di rumah gedong itu. Anak-anaknya yang lain telah pergi, menyebar, mencoba lari dari kutukan. Mereka tidak lagi menghubungi satu sama lain. Rumah yang dulunya penuh tawa kini sunyi, kosong, dan dipenuhi oleh kesedihan yang mencekam. Haji Cahyo duduk di ruang kerjanya yang gelap, menatap foto-foto keluarganya. Ia melihat wajah-wajah yang bahagia, yang kini telah hilang. Ia merasa sangat bersalah dan tidak berdaya. Ia tahu, kematian Hasan dan yang lainnya hanyalah awal. Ia tidak tahu siapa lagi yang akan menjadi korban, atau kapan. Ia hanya bisa menunggu, dalam ketakutan yang mencekam. Ia menyadari, kekayaan yang ia miliki tidak sebanding dengan nyawa dan kebahagiaan yang hilang. Ia merindukan Raka dan Aisyah. Ia merindukan tawa mereka. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Ia hanya bisa menunggu, dalam kesendirian, untuk akhir yang tak terhindarkan. Rumah gedong yang megah itu kini terasa seperti sebuah makam. Haji Cahyo adalah satu-satunya penghuni yang tersisa. Anak-anaknya yang lain telah pergi, lari dari kutukan yang tak terlihat, meninggalkan sang ayah sendirian dalam duka dan penyesalan. Setiap langkah di koridor yang panjang itu terasa begitu hampa, dan setiap bisikan angin yang masuk melalui jendela seolah membawa nama-nama yang telah pergi. Haji Cahyo menghabiskan hari-harinya di ruang kerjanya, menatap foto-foto keluarganya yang kini hanya tinggal kenangan. Wajah-wajah yang bahagia, yang dulu membuatnya bangga, kini terasa seperti hantu yang terus menghantuinya. Ia merasa sangat bersalah dan tidak berdaya. Di tengah kesunyian itu, sebuah pencerahan tiba. Haji Cahyo menyadari bahwa ia telah mencoba segalanya. Namun semuanya sia-sia. Ia mencoba melawan, tapi ia hanya membuka pintu neraka yang lebih dalam. Ia mencoba mengakhiri perjanjian, tapi ia hanya membuat para iblis itu marah. Ia akhirnya mengerti bahwa ia tidak bisa melawan. Ia harus mengakhiri ini dengan cara yang berbeda. Bukan dengan melawan, melainkan dengan menuruti keinginan iblis. Namun, kali ini, tumbalnya tidak akan datang dari orang lain. Tumbal itu akan datang dari dirinya sendiri. Haji Cahyo bangkit dari kursinya. Sebuah tekad baru yang dingin dan mantap terpancar dari matanya. Ia tidak takut lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri kengerian ini adalah dengan mengorbankan dirinya. Dengan kematiannya, perjanjian itu akan berakhir, dan kutukan tidak akan lagi menghantui keturunan yang tersisa. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju ruang bawah tanah yang gelap, tempat di mana semua penderitaan ini dimulai. Ruangan itu terasa lebih dingin dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bau apek dan debu memenuhi udara. Di tengah ruangan, sebuah kotak tua yang terkunci masih berada di tempatnya. Itu adalah kotak yang sama yang dulu ditemukan Budi, kotak yang berisi buku tua dan dokumen-dokumen usang. Haji Cahyo mengambil kunci yang ia sembunyikan, dan membuka kotak itu. Di dalamnya, selain buku dan dokumen, ada sebuah keris pusaka yang terbungkus kain beludru hitam. Keris itu tidak memiliki ukiran atau hiasan, hanya sebuah bilah baja yang tajam dan dingin. Haji Cahyo mengambil keris itu. Sebuah sensasi aneh menjalar di lengannya, sensasi kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, keris ini adalah alat terakhir yang ia butuhkan. Keris ini adalah kunci untuk mengakhiri perjanjian gelap itu. Ia duduk di lantai, bersila, memegang keris itu di tangannya. Ia memejamkan mata, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Ia memikirkan Raka, Aisyah, Hasan, dan yang lainnya. Ia memikirkan bagaimana ia telah gagal melindungi mereka. Sebuah air mata menetes di pipinya. Namun, air mata itu bukanlah air mata ketakutan, melainkan air mata penyesalan dan ketenangan. Ia tahu, ia telah menemukan jalan keluar. Ia tahu, ia akan mati, tapi kematiannya akan membawa kedamaian bagi keluarganya. Ia tidak merasa ada suara-suara atau bisikan-bisikan lagi. Entitas itu telah pergi. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka menunggu. Haji Cahyo menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ragu lagi. Ini adalah satu-satunya jalan. Ia akan mengorbankan dirinya agar keluarganya yang tersisa bisa hidup bebas. Ia akan mengakhiri kutukan ini.
Dengan tangan yang gemetar, ia menempatkan keris itu di perutnya, dan dengan satu gerakan mantap, ia menancapkannya. Ia akan mati sebagai tumbal terakhir. Sebagai pahlawan. Ia menutup matanya, dan sebuah senyum pahit terukir di wajahnya. Seketika, sebuah cahaya putih menyilaukan muncul dari dalam perut Haji Cahyo, menjalar ke seluruh bilah keris, dan memenuhi ruangan. Cahaya itu begitu terang hingga memudarkan semua kegelapan, bahkan debu yang menempel di dinding pun lenyap. Haji Cahyo merasakan sensasi aneh. Bukan rasa sakit yang mengerikan, melainkan sebuah rasa damai yang tak terlukiskan. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban yang selama puluhan tahun ia pikul telah terangkat. Ia melihat kilasan-kilasan memori, wajah-wajah yang ia cintai dan yang telah ia korbankan. Ia melihat senyum Raka dan tawa Aisyah yang kini terasa begitu dekat. Ia melihat wajah sedih anak-anaknya yang ia tinggalkan, dan sebuah janji ia bisikan dalam hati, kalian akan aman. Ia menutup mata untuk selamanya, dengan senyum damai yang terukir di wajahnya. Saat fajar tiba, Budi, yang khawatir karena ayahnya tidak keluar dari ruang bawah tanah sejak malam, mendobrak pintu. Ia menemukan ayahnya duduk bersila, tak bernyawa, dengan sebuah keris yang menancap di perutnya. Tidak ada darah, tidak ada jejak perlawanan. Hanya ada ketenangan yang misterius. Budi tahu, ayahnya telah mengorbankan diri. Ia menangis, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa hormat yang mendalam. Ia tahu, ayahnya telah melakukan hal yang benar, hal yang paling sulit, untuk menyelamatkan sisa keluarga. Kabar kematian Haji Cahyo menyebar dengan cepat. Anak-anaknya yang tersisa kembali ke rumah gedong, dipenuhi rasa duka dan penyesalan. Mereka tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan ini. Namun, mereka semua merasakan perubahan aneh di rumah itu. Suasana yang dulu mencekam, kini terasa lebih ringan. Hawa dingin yang menusuk tulang menghilang, digantikan oleh kehangatan yang entah dari mana asalnya. Bisikan-bisikan dan suara-suara aneh yang dulu sering mereka dengar kini lenyap. Rumah itu terasa kosong, namun terasa aman. Budi menceritakan semuanya, tentang bagaimana ayahnya menemukan cara untuk mengakhiri kutukan. Mereka semua menangis, menyadari betapa besar pengorbanan ayah mereka. Mereka sadar bahwa ayah mereka tidaklah jahat. Ia hanyalah seorang korban, seorang pahlawan, yang harus mengakhiri siklus mengerikan yang telah dimulai oleh leluhurnya. Setelah pemakaman yang sederhana namun penuh haru, anak-anak Haji Cahyo memutuskan untuk menjual rumah gedong itu. Mereka tidak ingin lagi tinggal di sana. Rumah itu terlalu penuh dengan kenangan pahit. Uang hasil penjualan rumah itu, mereka sumbangkan untuk pembangunan desa. Mereka tidak lagi mengejar kekayaan. Mereka telah belajar pelajaran yang pahit. Kekayaan tidak sebanding dengan nyawa dan kebahagiaan yang hilang. Kisah keluarga Haji Cahyo menjadi sebuah legenda di desa. Sebuah cerita horor yang diceritakan dari mulut ke mulut. Sebuah pengingat akan bahaya dari keserakahan dan perjanjian dengan iblis. Rumah gedong itu kini kosong, terbengkalai. Tidak ada yang berani membelinya, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Rumah itu menjadi monumen bisu atas tragedi dan pengorbanan. Anak-anak Haji Cahyo yang tersisa kini hidup dengan sederhana. Mereka tidak kaya, tapi mereka bahagia. Mereka akhirnya merasakan kedamaian sejati. Mereka tidak lagi dihantui oleh ketakutan atau paranoia. Mereka hidup dengan damai, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Mereka tahu, ayah mereka telah mengakhiri kutukan itu. Haji Cahyo telah menjadi tumbal terakhir, dan dengan kematiannya, ia telah membebaskan mereka semua. Ia meninggal sebagai pahlawan,